Baik, kalau kita simulasikan perubahan tinggi bulan, ya, perubahan tinggi bulan, dan ini kalau kita lihat di ufuk, di mana kalau kita pagi tadi melihat ke arah timur, ya, sebelum matahari terbit, maka di sana ada hilal belum lahir, ya, atau sabit tua, yang kemudian terus berjalan. Tadi 11:12 itu istima. Ya, saat ini masih berlangsung seminar yang menjelaskan terkait dengan posisi bulan dalam pengamatan yang dilakukan sejak pagi tadi. Tadi sejumlah penjelasan masih terus dilakukan di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan gambaran seperti apa pemantauan yang akan dilakukan dan bagaimana perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Itu bulan hari ini saat istima. Maka kita bisa lihat bulan di saat matahari terbenam sudah di atas ufuk. Namun demikian ketinggiannya, kalau ini kita lihat dari Jakarta, itu 1,69 derajat. Artinya kalau kita mempunyai kriteria imkan yang minimal 3 derajat, ini belum memenuhi syarat imkan. Kemudian kalau kita lihat besok tanggal 21 April, maka bulan akan lebih tinggi. Kalau ingin buktikan bahwasanya bulan akan lebih mudah dilihat adalah besok. Namun besok dipastikan karena sudah 30 Ramadan, maka kita akan masuk Idul Fitri di hari berikutnya. Selanjutnya, ini adalah data secara global. Kalau kita lihat ketinggian hilal dari, kalau kita lihat di sini dari Australia itu baru 0 derajat. Semakin ke arah barat itu semakin membesar. Tapi dengan catatan akan dipastikan selalu menjadi lebih tinggi kalau lintangnya sama. Kalau lintangnya berbeda, bisa jadi yang lebih timur itu lebih tinggi dari yang barat. Sehingga ini juga yang kadang salah persepsi, bahwasannya dikira kalau selalu ke arah barat selalu lebih tinggi. Belum tentu. Makanya kadang ketinggian di Pelabuhan Ratu bisa jadi lebih tinggi dibandingkan di Aceh. Itu bisa terjadi. Baik, data di Indonesia, data hilalnya adalah seperti ini. Jadi kalau lihat ketinggiannya itu 0,75 sampai 2,25 derajat. Di sini, di Aceh. Kalaupun kita sampai Sabang, itu pun tidak sampai memenuhi imkan ru'yah. Oleh karena itu, di seluruh wilayah NKRI, data hilal ini belum memenuhi imkan. Lanjut, dengan peta elongasi kita bisa lihat bahwasannya secara global elongasi kita mensyaratkan 6,4 derajat. Sedangkan di Indonesia itu baru di Aceh saja itu kira-kira 3 derajat atau 3 derajat lebih sedikit kalau kita sampai maksimalkan di paling barat wilayah Indonesia. Dengan kata lain, kalau kita lihat elongasinya pun itu belum memenuhi kriteria. Baik, selanjutnya data-data dari mana kita dapatkan data-data ini? Metode hisab yang ada di tanah air ini luar biasa banyaknya. Kita bisa lihat, nah, ini mohon maaf, ini data elongasi. Baik, data berikutnya dari kita data-data mempunyai semangat untuk menghormatin karya para ulama kita.
bahwasanya sulam kita masih cantumkan. Bagaimana dengan metode ini kita bisa menghitung istima, kita bisa menghitung ketinggian hilal. Meskipun dengan keterbatasan belum bisa menghitung elongasi. Tapi dengan banyak metode ini, pada akhirnya kita bisa mendapatkan data yang cukup kredibel untuk kita bisa jadikan acuan apakah data-data yang sekarang sudah memenuhi imkan ru'yah atau belum. Kalau kita lihat ke berikutnya, pada Syawal 1444 di DKI, ini lokasi DKI. Kalau tadi dalam bentuk peta, kalau ini dalam bentuk rinci koordinat DKI-nya di mana, kemudian asimutnya berapa, kemudian ketinggiannya berapa, dan inilah data-data yang dipakai oleh peru'yah kita. Artinya metode ru'yah itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan metode hisab. Karena peru'yah kita itu mau tidak mau harus membawa data-data hisab untuk bisa fokus mendapatkan hasil observasi yang maksimal. Di antaranya di mana bulan berada, ketinggiannya berapa, kita harus fokus di arah mana, dan sebagainya. Inilah data-data yang kita pakai juga untuk melakukan ru'yah. Selanjutnya, kalau kita pakai simulasi, ya, artinya dengan gambaran bahwasanya tadi di Jakarta dengan tinggi 169 itu kalau digambarkan matahari berada di ufuk, ya, meskipun ufuknya ini tidak bebas, ya, karena tergantung software yang dipakai, moonnya, bulannya sudah di atas matahari. Artinya bulan terbenam setelah matahari terbenam. Artinya juga bulan mempunyai ketinggian pada saat itu. Lanjut. Nah, ini kalau kita simulasikan dalam bentuk di horizon atau ufuk yang bebas hambatan, maka akan kita lihat berapa sih sebetulnya selisih azimut antara bulan dan matahari. Ini mataharinya di sini, bulannya di sini. Kita bisa hitung selisih azimutnya. Dan inilah juga yang berpengaruh kepada kontras bagaimana hilal itu bisa dilihat. Jadi kalau beda azimutnya cukup lebar, itu berpengaruh pada jarak elongasinya. Jarak elongasi ini tergantung beda azimut dengan ketinggiannya. Apa sih jarak elongasi? Kalau kita berada di satu titik, kita melihat bulan dan juga matahari, maka ada sudut. Jadi jaraknya adalah jarak sudut. Sudut yang dibentuk itulah yang kita definisikan sebagai jarak elongasi. Baik. Berikutnya kalau kita lihat di daerah lain dalam kondisi yang serupa, ini masih di Jakarta, mohon maaf. Kalau di Jakarta kita lihat dengan kubah setengah dari bola langit, maka disinilah para peru'yah itu sebetulnya akan mengarahkan alatnya ke azimut yang dimiliki. Matahari azimutnya 281,49, kemudian hilalnya di azimut 283,04, dan ketinggian yang dari hasil hitungan itu. Sekali lagi, ru'yah tidak bisa dipisahkan dengan hisab. Berikutnya, kalau kita lihat data di tempat lain, ini di Aceh. Tadi Jakarta itu berada di sebelah timurnya Aceh. Ke Aceh secara umum itu datanya lebih baik. Ketinggiannya kalau Jakarta tadi 1,69, di Aceh tinggi bulannya 2,36. Sudah lebih dari 2 derajat. Ya. Dan ini elongasinya pun sudah lebih dari 3 derajat. Namun demikian, lagi-lagi data ini belum memenuhi imkan. Baik, berikutnya kalau kita lihat dengan cara yang sama, dengan waktu tadi kita menganalisa Jakarta, maka kesimpulan persis sama, bahwasanya meskipun datanya lebih
tinggi, lebih besar sudut elongasinya, tetap saja belum memenuhi kriteria. Baik, demikian juga kalau kita lihat simulasi dengan posisi di pantai tanpa hambatan pohon ataupun gedung, maka kita pun dalam kondisi akan sulit untuk mendapatkan ketampakan hilal ini. Selanjutnya, kalau kita simulasikan dengan kubah langit, maka juga sama, kita akan mendapatkan bahwasannya ketika kita ru'yah pada data-data yang kita sudah hitung dengan teliti, maka kita akan dapatkan juga bahwasannya hilal masih belum memenuhi kriteria, artinya akan sulit untuk dilihat atau bahkan tidak mungkin untuk dilihat. Berikutnya, kita menyepakatin bahwasannya data-data yang kita pakai ini adalah hasil kompilasi dari berbagai macam sumber yang kemudian kita distribusikan untuk semua pengguna termasuk para peru'yah kita. Lanjut. Ya. Kalau kita simulasikan untuk wilayah di Saudi, ya, meskipun kita mencoba untuk fokus di NKRI, tapi seringkali pertanyaannya bagaimana kalau di Saudi? Kalau di Saudi tadi datanya sebetulnya kita juga punya data yang tentu saja di Saudi tidak mengikuti kriteria imkan ru'yah, meskipun datanya tingginya sudah di atas 3, namun elongasinya masih di bawah 6,4. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya mengenai hisab ru'yat ini ada kesepakatan mengenai kriteria. Kriteria inilah yang hari ini menyebabkan juga bisa terjadi perbedaan tatkala kriterianya berbeda. Dan kita, Kementerian Agama dan tim hisab ru'yat dari berbagai ormas dan lembaga pemerintah, semua unsur pakar falak di Indonesia itu bersepakat untuk memakai kriteria baru MABIMS, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Demikian saya kira kita akan bisa lanjutkan data-data hilal yang tadi saya sampaikan dengan diskusi di antara kita sampai kita nanti waktu menjelang maghrib. Untuk itu saya sudahin presentasi saya persilahkan nanti dari audiens kalau misalkan ada pertanyaan ke kami sebetulnya ada tim hisab dan ru'yat. Kebetulan saya mewakilin saat ini di podium dan nanti juga mewakili untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau misalkan ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.